Selamat bertemu kembali bersama saya Evita di Enviro TV. Salam lestari untuk kita semua. Indonesia adalah rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun di balik kekayaan itu, musim kemarau selalu membawa ancaman lama. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengubah hutan, desa dan udara menjadi bencana. Tahun 2026 menjadi ujian penting. Bukan hanya bagi hutan dan lahan kita, tetapi juga bagi komitmen Indonesia dalam menjaga masa depannya melalui kebijakan Volunetsing 2030. Lantas, sejauh mana upaya pencegahan karhutla mampu melindungi hutan dan kehidupan di musim kemarau yang semakin ekstrim? Berikut informasinya. Pagi itu, di saat hutan masih basah oleh embun, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Sebuah pertanda bahwa alam sedang menarik napas panjang untuk berharap agar rumahnya hari ini tidak lagi kembali dipenuhi asap. Bagi sebagian orang, musim kemarau hanyalah soal panas dan kekeringan. Namun, bagi hutan-hutan di Indonesia, kemarau adalah ancaman dan masa paling genting. Api bisa datang dari percikan kecil, lalu menjalar tanpa ampun, mengubah ribuan hektar kehidupan menjadi abu. Kebakaran hutan dan lahan, karhutla, bukanlah sekedar bencana, namun telah menjadi luka kolektif yang pernah kita rasakan bersama. Indonesia tidak tinggal diam. Kebijakan bernama Volunetsing 2030 dilahirkan. Indonesia Volunetsing 2030 ini merupakan komitmen strategis pemerintah Indonesia di dalam rangka menindaklanjuti Paris Agreement. Dan di dalam Indonesia Volunetsing 2030 ini memuat program-program atau ruang lingkup di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor forest dan land use. Jadi dari sektor kehutanan dan lahan. Dan ini merupakan komitmen jangka panjang karena harus dilaporkan setiap tahun kinerja pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan di dalam upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan serta bagaimana strategi mitigasi termasuk di dalam upaya pencegahan degradasi dan deforestasi di mana salah satunya adalah pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk upaya mitigasi pengendalian karhutla ini difokuskan pada pencegahan yang antara lain kita mengembangkan early warning system atau sistem deteksi dini di dalam pengendalian kebakaran hutan. Kita melakukan analisis cuaca dan pengamatan hotspot yang berada di 6 provinsi rawan karhutla. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya kampanye, sosialisasi, penyadartahuan kepada masyarakat melalui semua kanal informasi. Kita juga mengembangkan yang namanya pembentukan masyarakat peduli atau MPA, di mana ini bagian yang penting strategis meningkatkan partisipasi publik atau masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan karena masyarakat ini adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak. Mereka lah yang pertama terpapar akibat dari dampak kebakaran. Oleh karena itu partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan MPA kita juga lakukan. Kemudian penerapan teknologi dan inovasi antara lain adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Selain persiapan aspek-aspek teknis, menurut pendapat saya sebagai orang yang memang menekuni komunikasi, itu aspek perubahan perilaku itu penting. Bagaimana pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu perlu dilakukan sejak dini dan bagaimana itu terinternalisasi di dalam diri siapapun yang di garda depan di zona ekstrim terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu perlu dilakukan begitu. Sehingga bagaimana upaya-upaya
pencegahan itu dilakukan, bagaimana upaya-upaya keterlibatan masyarakat atau keterlibatan pengelola lahan siapapun di garda depan itu berperan serta penuh begitu untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga aspek-aspek soft skill gitu ya, non teknis itu juga perlu dipersiapkan. Kalau aspek teknis kan katakanlah pelatihan, patroli, bagaimana melakukan katakanlah pemadaman begitu ya, pompa punggung, kemudian bagaimana mengatur katakanlah pemadaman dengan sprinkler dan sebagainya. Tapi soft skill ini adalah bagaimana membuat mereka menyadari bahwa kebakaran itu bukan menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu, tetapi ini bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, mengkomunikasikan ini bagian yang menurut saya challenging ya. Artinya mengubah perilaku kan tentu saja tidak mudah. Nah, jadi yang perlu dilakukan ada bagaimana pendekatan, menyampaikan komunikasi dengan tepat sasaran, isinya atau kontennya juga tepat sesuai dengan masyarakat yang dituju, terutama masyarakat di garda depan begitu ya, sehingga mereka mau terlibat penuh dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Strategi komunikasi, outreach strategi kita salah satunya ada pendekatan pentahelix. Jadi pentahelix ini kerjasama 5 pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman dari private, korporasi, swasta, teman-teman dari perguruan tinggi, kemudian teman-teman dari masyarakat juga, dan NGO, LSM. Ini kita berkolaborasi. Komunikasi itu akan efektif manakala melibatkan kesadaran. Jadi siapapun target audience kita, let's say begitu ya, para petani misalkan. Kebetulan disertasi saya baru-baru ini membangun sebuah model. Jadi judulnya adalah model komunikasi lingkungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kebetulan disertasi ini memang mendukung pencapaian target Indonesia Follow Net Sink 2030 sebesar 140 juta itu. Nah, jadi saya melihat bagaimana sebenarnya aspek komunikasi ini sangat penting. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus tahu begitu bagaimana membangun sebuah model komunikasi yang dari model tersebut kita bisa memantau keterlibatan mereka begitu ya dalam perilaku dan dalam peran serta mereka untuk mau mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, ternyata dari disertasi tersebut itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat inspiring. Artinya bahwa ditemukan yang namanya norma sosial, jadi norma kelompok itu menjadi penting dalam komunikasi yang efektif. Jadi biasanya kalau model komunikasi yang umum itu adalah komunikasi yang biasanya diawali dengan pengetahuan dulu begitu ya, kemudian dilanjutkan dengan kesesuaian gitu ya dengan emosi, dengan perasaannya, setuju tidak setuju, suka tidak suka, baru terjadi perubahan perilaku. Nah, di dalam penelitian ini dibuktikan bahwa ternyata perubahan perilaku itu di samping mereka berpengetahuan, di samping mereka juga punya keinginan untuk mau melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tapi perlu ada satu aspek yang namanya adalah norma kelompok. Nilai-nilai kelompok inilah yang membangun mereka berperilaku pada satu tujuan bersama, yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Bisa jadi setiap individu itu berbeda gitu ya, berbeda. Ada yang satu, aduh saya mau mencegah misalnya. Tapi ada juga, aduh males, why should I have to do this gitu. Kenapa saya harus melakukan patroli, kenapa saya harus memadamkan. Jadi nilai-nilainya banyak, bervariasi. Tapi manakala mereka dikumpulkan dalam satu kelompok yang punya tujuan sama, yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian ini terbukti bahwa norma individu tunduk terhadap norma kelompok. Jadi usulan saya adalah bagaimana mereka yang berada di zona ekstrim, terutama di lahan gambut, dan mereka adalah para petani begitu yang nomaden ya, suka berpindah-pindah, itu harus ada label, harus ada ikatan secara kelompok, secara grup. Jadi dibentuklah dalam konteks pemberdayaan masyarakat misalkan. Meskipun skala kecil, misalnya 2, 3 atau 4 petani, tetapi diikat dalam suatu kelompok norma di mana tujuannya adalah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu harus ada tentu pendampingan. Pendampingan bagaimana mereka kan harus tahu what should I do gitu kan, bagaimana cara mencegah kebakaran. Nah, harus ada pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang sebagai kontrol. Jadi perceived kontrol yang harus disediakan oleh siapapun yang bertujuan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi insya Allah begitu ya, dengan adanya kolaborasi ini dengan berbagai pihak, kita bisa melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan banyak petani di garda depan begitu ya, terutama di zona ekstrim, di lahan gambut yang potensi terjadi kebakaran hutannya itu besar. Namun, 2026 menjadi tahun penentu. Pasalnya, musim kemarau akan diprediksi lebih kering. Perubahan iklim dapat memperbesar resiko. Pertanyaannya sederhana, namun sangatlah krusial.
apakah kebijakan bisa bertahan ketika diuji oleh api di lapangan? Tahun 2026, tahun depan, berdasarkan climate outlook dari BMKG, kita tetap menyiagakan atau melakukan langkah-langkah penguatan early warning system di tingkat tapak. Kemudian juga kita mempersiapkan atau menguatkan semua mobil modalitas kita, mulai dari pertama sistem pengendalian kebakaran hutan, early warning system, kemudian dari dukungan kebijakannya. Ini penting sekali, policy support. Yang ketiga dari penguatan SDM-nya. Kita punya Bribdalkar Manggala Agni yang berjumlah 2.091 orang yang tersebar di 34 Daops Manggala Agni di regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Bali, Nusra, Maluku, dan Papua. Kemudian juga kita mengembangkan atau memperkuat sarana prasarana dan upaya-upaya sejak dini kita lakukan sehingga kebakaran hutan dan lahan mampu kita kendalikan. Ketika hutan terjaga, gambut tetap basah, emisi ditekan, dan kebakaran dicegah, manfaatnya sangat terasa nyata. Udara lebih bersih, ekonomi biasa bergerak, dan masa depan menjadi lebih pasti. Volunetsing 2030 bukan sekedar kebijakan. Ia adalah ikhtiar bersama untuk menjaga hutan selamanya. Hari ini, esok, dan demi Indonesia yang lebih aman dan bersih di masa depan. Musim kemarau 2026 bukan hanya tentang cuaca yang kering, namun menjadi alarm penting bahwa menjaga hutan tidak bisa lagi ditunda. Volunetsing 2030 bukan sekedar target di atas kertas. Kebijakan ini hidup di lahan gambut yang dibasahi, di patroli warga, dan di keputusan kita untuk mencegah, bukan hanya memadamkan. Karena ingat, ketika hutan terjaga, udara tetap bersih, kehidupan terus berjalan, dan masa depan tidak lagi diselimuti asap. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan untuk hari ini dan generasi yang akan datang. Demikian sajian informasi yang penting yang sudah kami berikan kepada pemirsa. Tetap tonton terus Enviro TV untuk masa depan yang lestari.